the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the Gereja Tuhan diberi amanat untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Dan untuk hal itu terjadi, maka Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman, yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan membangkitkan cinta mati-matian kepada
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom saudara, kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini, karena dalam VOP kali ini, kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakostal yang bernama Stephen Jackland menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakostal. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa kegerakan Pentakostal berkembang secara luar biasa. Dari sekitar 58 juta jiwa pada tahun 1970, berkembang menjadi sekitar 635 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2020. Kita juga harus merasakan rasa kesegeraan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segera datang, dan kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Rasul Yohanes juga menekankan rasa kesegeraan ini. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga, saudara akan melihat kata-kata harus segera terjadi, dan waktunya sudah dekat. Bayangkan, kitab Wahyu dibuka dengan sebuah sense of urgency. Bukan hanya di awal kitab Wahyu, tetapi kalau saudara membaca pasal terakhir, ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Sebagaimana terdapat pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-7, 12, dan yang ke-20. Rasa kesegeraan ini harusnya memotivasi orang percaya untuk semakin giat dalam memberitakan Injil dan hidup di dalam kekudusan. Kedatangan Tuhan Yesus juga menggenapi doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja, itu menandakan kehadiran kerajaannya secara penuh dan nyata di bumi ini. Pada saat itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Dia di angkasa. Setelah kita mengerti akan pentingnya pesan kedatangan Yesus sebagai Raja, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam merespons pesan kedatangan Tuhan Yesus tersebut? Yang pertama, jangan mencemooh pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat, memperingatkan pada hari-hari terakhir akan muncul banyak pengejek yang mencemooh kabar kedatangannya. Bahkan, tidak sedikit pula orang yang mempunyai pemahaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua hanyalah karangan atau cerita yang dibuat-buat. Hati-hati, jangan sampai kita juga memiliki sikap meremehkan atau mencemooh seperti ini. Yang kedua, kita harus terus berharap dan menyucikan diri kita sambil menantikan kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga tertulis, "Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." Pengharapan di sini berbicara mengenai perjumpaan kita dengan Yesus saat Dia datang kembali menjemput kita. Pengharapan akan kedatangannya seharusnya mendorong setiap kita untuk terus menyucikan diri kita dari setiap dosa, sehingga kita kedapatan Tuhan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesudah itu, barulah kesudahannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk secara aktif terus memberitakan Injil dan menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. French Errington, seorang teolog Pentakosta, memberikan penjelasan dari ayat ini, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, penyebaran Injil akan begitu masif seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat daripada penyebaran ini, kita juga percaya
ada pertobatan jiwa besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastikan setiap kita ikut ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung di era ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan hanya berbicara tentang menantikan yang akan datang, tetapi juga menghidupi tugas kita sebagai warga kerajaan surga sekarang. Maka dari itu, sudah menjadi bagian kita untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi saat ini. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu untuk mendeklarasikan dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan sambil terus bekerja untuk kerajaan Allah. Marilah kita berkata seperti Yohanes merespon, "Amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bolehkah saya lihat lambaian tangan-tangan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pada siang hari ini? Boleh ya saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri sebelum kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita boleh berfellowship dulu sebentar, kasih salam samping kanan kiri, muka belakang Bapak Ibu Saudara. Yang tadi mungkin belum sempat dikasih salam, kasih salam kembali. Katakan Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang baik. Puji nama Tuhan, kita semua sudah ada di akhir bulan. Minggu terakhir di bulan April. Minggu depan kita akan ada di bulan yang baru, bulan Mei. Semua karena kebaikan Tuhan, saya agak bingung ini Bapak Ibu Saudara. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta Tuhan. Yang percaya kita semua diberkati Tuhan. Bolehkah sekali lagi kita kasih tepuk tangan, sorak-sorak yang paling baik buat Tuhan. Raja di atas segala raja yang layak terima kemuliaan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Hari ini persiapkan kami yang terbaik untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa kembali duduk. Bersama-sama persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita datang puji dan sembah Tuhan siang hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah beserta dengan kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini, Engkau Tuhan terus menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yang percaya kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, mari sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Oh, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, musik menyembah Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau Allah yang menyertai kami Tuhan. Kami angkat pujian kami hanya bagi-Mu, Allah menyertai kami. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau yang sertai setiap kebutuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak usah kami takut karena Kau berserta dengan kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, tak pernah Kau biarkan. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Shandararabanaya sande, shandarararabanaya sande. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Shandararabarabarabarabarabarabar, shandarabarabarabarabarabarabar. Kami bersyukur Kau Allah Immanuel, Immanuel. Kau beserta bersama kami, tak pernah Kau tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Syarabarabarabarabarabarabarabar, syarabarabarabarabarabar. Kami bersyukur. Syarabarabarabarabarabar. Kami bersyukur Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan
pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Beri tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik di hadapan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta, Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah lagi, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami, tidak perlu kami khawatir karena Engkau bersama kami. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah, sambil angkat tanganmu, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan di sini bersama dengan kami. Tuhan beserta kami. Tuhan bersama kami. Engkau Allah Immanuel. Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan. Hadirat-Mu kami barukan. Immanuel, Immanuel.
saudara sembah Tuhan dalam roh. Syarabarabarabarabarabarabarabaraba. Kuriabatakarabashikarabatakarabashi. Syarabarabarabarabarabarabarabaraba. Ini waktu kami ketemu Tuhan. Ini waktu kami jumpa hadirat Tuhan. Syarabarabarabarabarabarabarabaraba. Syarabarabarabarabarabaraba. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Syarabarabarabarabarabarabarabaraba. Syarabarabarabarabarabarabarabaraba. Syarabarabarabarabarabaraba. Kinarabatakarabashi kinarabashi. Syarabarabarabarabarabaraba. Syarabarabarabaraba. Kuriabatakarabasi kididi. Syarabarabarabarabarabaraba. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kasih tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, kau kuatkan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Engkau Allah Immanuel. Dengan iman katakan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all of these, and to you are all of these. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it. You are worthy. For from you are all of these, and to you are all of these. You deserve the glory. Biar puji-pujian keluar dari dalam hati kami yang paling dalam untuk Raja di atas segala raja. Let it
You are worthy, only Lord. Hallelujah. You are worthy, only Lord. Shara-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba. What love you are, Lord. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Namamu ditinggikan, namamu disembah. Oh God, you are worthy. Musik terus memuji Tuhan. Musik terus sembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bebas hari ini sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Di sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Sehingga sampai detik ini kami mau berkata terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau dahsyat dan luar biasa. Irada masikina yang makurini misai di sini Lord. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau berdoa, kami bersyafaat membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan telah Kau nyatakan bagi bangsa Indonesia. Menyatakan, membawa pemulihan, membawa kegerakan api Pentakosta ketiga. Penuaian jiwa terjadi dari Sabang sampai Merauke. Semuanya mengalami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Irada basikinaya makai. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa membawa gembala pembina kami Tuhan. Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Bapak, dalam nama Yesus, diberkatilah Pak Niko, istri, anak-anak, cucu. Semuanya diberkati, sehat, kuat, diurapi, tuntunan, kasih Tuhan semakin sempurna. Engkau membawa hamba-Mu untuk menjadi berkat. Bukan hanya di Indonesia, tetapi sampai ke bangsa-bangsa. Sehingga Engkaulah Tuhan yang dipermuliakan atas setiap pelayanan yang Kau percayakan bagi Pak Niko bersama keluarga. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga membawa gembala sidang Bapak Dr.
Yohanes saja gugup bersama Ibu Olga. Kami mengucap syukur atas gembala yang telah Engkau percayakan bagi kami yang ada di jemaat GBI Marina Plaza. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tetap berdoa, Engkau tetap kuatkan, Engkau urapi, Engkau pakai Pak Jo, dimanapun hamba-Mu ini berada. Engkau memperlengkapi hikmat daripadamu, penguayuan daripadamu, sehingga Engkaulah Tuhan yang senantiasa ditinggikan dalam setiap pelayanan yang Engkau percayakan bagi Pak Jo dan Ibu Olga. Kami juga berdoa bagi wakil gembala, Pak John bersama Pak Hari, beserta dengan keluarga yang ada. Semua kapokja, kabit pengerja jemaat, semua gembala-gembala kul. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa biar hari-hari ini kami tetap doa, berjaga-jaga. Engkau tetap dapati kehidupan kami tetap ada di dalam Tuhan. Dan Engkau Tuhan ada dalam Engkau. Sehingga biar lapar dan haus, cinta akan Tuhan, kekudusan dan takut akan Tuhan, itu yang Engkau berikan bagi kami GBI Marina Plaza. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa membawa generasi Yeremia. Generasi Yeremia, dimanapun Engkau berada saat ini, jadilah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Jadilah generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Dan dimanapun Engkau berada, jadilah saluran berkat Tuhan. Surat-surat yang terbuka menjadi bagianmu. Sehingga Engkau berhasil, Engkau kuat, Engkau menjadi alat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Pakai urapi hamba kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kemuliaan, kejayan, hormat dan kuasa hanya bagi Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sama-sama beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Marina Plaza, saya mau lihat tepuk tangan. Sorak-sorak yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Kami sungguh mengakui kebaikan Tuhan atas hidup kami. Karya penebusan Tuhan di kayu salib. Engkau bangkit mengalahkan maut. Kami jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari nyatakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Sama-sama katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Hey, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kebenaran. Bersama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Boleh ya, Bapak Ibu Saudara sendiri katakan Yesus, Dia sungguh. Yesus,
Tuhan atas hidup kami. Biar musik memuji Tuhan. Mari terus sama-sama nikmati kebaikan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau sudah mati, sudah bangkit atas hidup kami. Kami orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari bersama sambil angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, katakan He is so good to you. Tunjuk samping kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Jesus, He's so good to you and me. Lagi katakan He is so good to you. Hallelujah. He is so good to me. Jesus, He's so good. Lagi katakan He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, katakan Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yang percaya kebaikan Tuhan, kasih tepuk tangan, sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami mau terus serukan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, untuk sebuah karya penebusan-Mu, karya kebaikan-Mu atas hidup kami. Mari bersama katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan boleh ya Bapak Ibu Saudara sambil angkat tanganmu, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus mengalahkan segalanya. Mari Marina Plaza bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau maha besar, Engkau maha dahsyat ya Tuhan. Mari bersama katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan, katakan Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Engkau nama di atas segala nama, yang layak kami muliakan. Mari bersama Bapak Ibu Saudara, sambil angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, kita berserukan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Serukan Yesus. Amin. Tuhan Yesus kita luar biasa perkasa. Mari sekali lagi. Haleluya. Serukan nama-Nya Yesus Tuhan Raja. Dia luar
lagi sambil angkat tanganmu tinggi. Yesus segala nama. Haleluya. Mari beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Marina Plaza 1 menit. Kasih tepuk tangan. Sorak-sorak sukacita. Tuhan bersama kami. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tanganmu tinggi. Bapak Ibu Saudara yang mungkin, oke, saya tahu Bapak Ibu Saudara bersuka cita hari ini yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di ibadah raya kedua GBI Marina Plaza. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Kami rindu sambut dengan sukacita. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Ada Bapak di sebelah kiri, kanan. Puji nama Tuhan, Bapak terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami di ibadah raya Marina Plaza. Minggu depan kami undang kembali hadir bersama-sama dengan kami. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, mari Bapak Ibu Saudara kasih tepuk tangan. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa kembali duduk. Mari sama-sama persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bawa ucapan syukur, korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Jemput Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya. Ku bawa korban syukur
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Oh ralabasyakat haralabasyeket haralabara. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Tuhan yang telah menjaga, merawat, membela, melindungi kami sampai hari ini. Tuhan yang selalu sabar dengan kami. Tuhan yang tidak meninggalkan kami sendirian, menuntun kami dan mengajar kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau hadir dalam doa, pujian, penyembahan yang kami naikkan. Hadirlah terus Tuhan saat kami akan membahas kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, urapi hamba-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Coba hamba Tuhan yang satu ini punya kebiasaan pastikan semua jemaat siap terima firman Tuhan. Jadi semua lihat dulu ke depan, lihat saya, kasih senyum sampai gigi kelihatan. Haleluya. Lalu tengok kanan kiri bilang begini, Tuhan Yesus sayang sekali sama kamu ya. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh sukacita bisa berada di antara saudara sekalian. Sejak kemarin dan sampai nanti malam di ibadah sore saya akan melayani bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di ibadah kita pada hari ini saya akan membawa sebuah tema yang saya beri judul bertumbuh sehat rohani dan mental. Katakan sehat rohani dan mental. 2, 3. Sehat rohani dan mental. Saudara-saudara, memasuki tahun 2025 ada sebuah fenomena yang saya katakan sebagai sebuah krisis yang sebenarnya mulai terjadi sejak tahun 2023. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara berpikir ada krisis apa lagi nih? Krisis ekonomi kah? Atau krisis politik dan yang lain-lain? Tidak. Ada sebuah krisis yang sebenarnya terjadi di Indonesia sejak tahun 2023 dan berlanjut ke 2025, yaitu yang disebut dengan krisis mental atau mental health. Saudara-saudara, waktu mau meninggalkan tahun 2024 dan masuk 2025, saya pas lagi kuliah psikologi Kristen. Ya, hamba Tuhan depan ini lagi kuliah lagi gitu ya. Saya melakukan psikologi Kristen, jadi saya melakukan riset mengenai kesehatan mental Indonesia. Dan betapa terkejutnya saya mendapatkan data dari Badan Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Kemenkes RI, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ternyata akhir 2024 dan masuk 2025 ini yang terjadi. 9,8% penduduk Indonesia mengalami gangguan mental. 9,8, hampir 10%. Nah, gangguan mental jangan bilang begini ya, orang gila ya pastor, bukan. Gangguan mental ya bisa tekanan mental, bisa gangguan mentalnya itu sendiri atau sakit mental. Dan yang juga saya katakan menarik walaupun dalam arti negatif, 6,6% penduduk Indonesia itu mengalami depresi. Jadi bukan 6,6 dari 9,8, tidak. 6,6% dari seluruh penduduk Indonesia itu mengalami depresi. Bedanya apa depresi dengan stres atau tekanan? Gini Bapak Ibu Saudara, kalau stres itu tekanan biasanya mungkin karena adalah persoalan-persoalan. Contoh ada target kerja yang harus diselesaikan, ada tugas-tugas kuliah atau mungkin masalah kesehatan dan lain-lain. Nah, gimana caranya mengatasi stres? Selesaikan pekerjaan, selesaikan target, jaga kesehatan, sembuh, stresnya hilang. Depresi apa? Ini masalah belum datang atau masalah sudah selesai, masih kebawa pikiran gitu. Ya, masih kebawa pikiran, ada atau tidak ada dia kebawa pikiran sampai kebawa mimpi, Bapak Ibu Saudara. Nah, depresi itu mengubah gaya hidup orang. Mungkin tadinya dia mudah tidur, sekarang susah tidur malam hari. Mungkin dia orangnya senang makan, sekarang jadi nggak suka makan. Atau terbalik, dulu makannya biasa aja, sekarang tiba-tiba meledak, mengembang ke kanan dan ke kiri karena makan terus. Nah, ini adalah tanda-tanda depresi ya. Kalau kau mau bayangkan 9,8% yang gangguan mental tuh kayak apa, gampang aja ya. Coba hitung dari sana, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, orang ke-10 atau 9, nah itulah kurang lebih gambarannya. Jangan mulai dihitung ya, kamu orang ke-10, jangan begitu. Ini gambarannya. Dan
Saya mau berkata sama kaum perempuan dan ibu-ibu, please jangan bilang, Pak Kris, pasti yang paling banyak stres dan depresi ini yang perempuan kan. Kalau laki gua mah gak peduli duit. Ini gaya orang Jakarta. Pasti ibu-ibu yang stres, laki-laki mah gak pernah stres, gak pernah mikirin uang dapur dan yang lain-lain. Pasti perempuan kan yang paling banyak stres. Enggak, justru data menunjukkan yang paling banyak mendapatkan gangguan mental dan depresi justru laki-laki, ibu-ibu, laki-laki, ya bapak-bapak yang paling banyak. Kalau masih nggak percaya juga sama saya, bubar atau pulang dari ibadah ini, pergi aja cari toko obat, cari obat pusing sakit kepala. Semua cover depannya laki-laki. Nah, betul nggak? Paramex, Panadol laki semua itu gambarnya, nggak ada gambar ibu-ibu di situ, ya. Dan kalau kita ngelihat secara usia, ternyata yang paling banyak mengalami ini adalah usia milenial ke bawah. Artinya mereka yang usianya kepala 3, 2 itu yang paling banyak mengalami hal ini. Itulah makanya sekarang yang namanya mental health atau healing tipis-tipis, maksudnya liburan begitu ya. Paling banyak beredar di antara millennials dan Z. Ya, millennials itu kepala 3, Z itu kepala 2 usianya. Jadi Anda tahu, kalau Anda kepala 3 Anda millennials, kalau Anda kepala 2 Anda adalah Z. Kalau yang kepala 1 apa? Itu alpha. Ya, saudara-saudara, ini saya hanya menjelaskannya saja. Nah, melihat kondisi seperti ini, adakah di dalam Alkitab kita bisa mendapatkan jalan keluar supaya mental saya terjaga dan rohani saya tetap bisa bertumbuh? Karena susah sekali untuk kita bertumbuh ke dalam Kristus kalau ternyata kita punya jiwa, kita punya mental sedang sakit. Nah, hari ini kita akan belajar dari keluarga kudus, Yusuf, Maria, dan Yesus, bagaimana mereka di dalam sebuah situasi yang secara logis gak mungkin bisa tetap waras. Gak mungkin bisa tetap sehat mental. And yet mereka tetap sehat, mereka bertumbuh. Dan apa yang mereka lakukan bahkan ditiru oleh gereja mula-mula di Kisah Para Rasul sampai ke zaman bapak-bapak gereja. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang sederhana namun sangat menarik. Mari kita lihat dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Saya menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2, Lembaga Alkitab Indonesia, terbitan 2022. Ada di layar, Bapak Ibu Saudara, mohon perhatikan saya bacakan. Tiap-tiap tahun, perhatikan kata itu, tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia, Yesus, ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Yesus di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia, Yesus, pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan, katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, waktu kita membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, adalah hal yang sangat baik kita memahami konteks waktu dan peristiwa, kapan peristiwa ini terjadi pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, Lukas yang kita baca ini adalah Perjanjian Baru, dan zaman Perjanjian Baru seluruhnya ditulis pada suatu periode yang kita kenal dengan periode Kekaisaran Romawi atau The Roman Empire. PowerPoint-nya maju saja ya. Roman Empire atau Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi ini sudah tidak ada lagi, ya.
Tetapi apa yang mereka lakukan 2000 tahun yang lalu sampai hari ini masih banyak yang kita lanjutkan. Contohnya yang paling sederhana, kalender. Setiap kali Anda lihat kalender itu adalah hasil karya Kaisar Julius Caesar, ya. Makanya ada kata Juli di situ. Itu namanya dia. Zaman keponakannya naik jadi kaisar, Kaisar Agustus di Alkitab ada, dia tambahkan, dia rubah bulan ke-8 jadi Agustus, ya. Dan kalender ini nanti disempurnakan sama Paus Gregory ke-10 menjadi kalender Gregorian. Tapi intinya yang buat adalah orang Romawi. Apalagi peninggalan Romawi yang masih kita lakukan sampai sekarang. Setiap kali kita pemilu, memilih anggota DPR, gubernur, governor, ya itu dari bahasa Romawi kuno. Dan kayak senator dan yang lain-lain itu adalah istilah Romawi. Setiap kali Anda melihat ada sungai atau tanggul di pinggir laut, itu juga adalah teknologi Romawi. Anda yang menggunakan mobil, jarak ban antar ban, itu sebenarnya standar kereta perangnya Romawi. Ya, ini siapa sih menentukan chassis pertama kali jarak antar ban? Itu berdasarkan kereta perang, bukan mobilnya orang Romawi, tapi kereta perang orang Romawi. Dan masih banyak lagi peninggalan orang Romawi yang sampai hari ini masih kita teruskan. Namun saudara-saudara, saya juga harus bilang begini, era pemerintahan Romawi adalah era pemerintahan yang paling bengis, paling sadis yang pernah dicatat di dalam sejarah kemanusiaan. Bukan Hitler, bukan Nazi, bukan Jerman zaman Perang Dunia Kedua. Bukan, tetapi Roman Empire. Saudara-saudara, di pandangan orang Romawi, kalau Anda bukan orang Roma dan Anda bukan keturunan berdarah Italia, maka Anda semua adalah budak. Kita semua adalah budak. Dan karena budak kita hampir-hampir tidak punya hak apapun dan hidup kita itu lebih rendah daripada binatang piaraan. Tapi perbudakan Romawi itu enggak seperti perbudakan yang kita pikirkan. Orang diambil suruh kerja paksa. Enggak, orang Romawi caranya begini, silahkan berkeluarga, silahkan ke sekolah, silahkan bekerja dan yang lain-lain. Tapi sewaktu-waktu saya butuh dari kamu apa, atau saya butuh nyawamu, saya bebas untuk meminta dan mengambilnya. Waduh, bagaimana mau hidup di zaman seperti itu? Coba saudara bayangkan ya, kalau seandainya Manado ini, ya Indonesia tidak ada yang ada kekaisaran Romawi, menguasai seluruh dunia, habislah kita. Kita itu nggak bisa hidup tenang. Kenapa? Karena kita bukan orang Italia, kita bukan warga Roma. Contoh saja ya, seandainya Bu, Anda baru belanja bulanan, 3 kilo di tangan kiri, 3 kilo di tangan kanan, baru beli beras, garam, gula, apapun. Anda keluar dari toko, Indomaret atau apapun namanya. Anda keluar, tiba-tiba ketemu anak kecil, masih umur 9 tahun, perempuan, masih pakai tas sekolah. Tapi dia warga Roma, Anda warga kota Manado. Lalu si anak kecil bilang ini, tante tolong bawain tas saya dong ke rumah. Anda tanya, rumahmu di mana dek? Rumah saya kurang lebih di sini, 600 meter ke depan sana, tolong bawain tas saya. Lalu Bu Anda bilang, jangan dong, ini tante lagi baru habis belanja, penuh tangannya berat, jalan lagi 600 kilo, balik sini lagi, aduh bisa lelah. Itu anak kecil biarpun umurnya mungkin 9-11 tahun, warga Roma, tinggal panggil polisi Roma, tolong potong tangan ibu ini. Kurang ajar banget budak satu ini gak mau bawa tas saya, dipotong. Tangan udah kepotong, Anda pergi ke rumah sakit BPJS, kenapa nih dipotong tentara, udah gak ditanggung. Udah, itu yang terjadi. Ya kan? Kata Anda Pak, baru keluar dari toko, baru beli sepatu, dibeliin sama anak perempuan Anda, gaji pertama beliin sepatu yang baik untuk Anda Pak. Begitu Anda keluar lewat anak ABG, cincang-cinclong, umur masih 14, ingusan, warga Roma. Om, sepatunya bagus om, kasih ke saya dong. Jangan deh, baru dibeliin sama anak perempuan saya, gaji pertama lo dibeliin begini. Aduh, Pak Polisi Roma, ya, tolong dipotong kakinya, saya mau ngambil sepatunya. Dipotong kakimu. Lihat, orang Romawi nggak peduli dengan kehidupan warga non-Roma. Baca di Alkitab itu baik-baik. Makanya kan dibilang kalau ada yang memaksamu jalan 1 mil, engkau berikan 1 mil lagi. Engkau diminta baju, engkau harus berikan jubahmu. Kenapa Yesus mengajarkan itu? Karena sekalipun orang-orang Yahudi pada waktu itu statusnya budak, tapi Yesus membawa kemerdekaan. Makanya Yesus bilang kalau kamu dipaksa jalan 1 mil, kamu kasih ekstra 1 mil. Kenapa? Yang 1 mil karena kamu budak. Kamu nggak bisa bilang no berdasarkan hukum Romawi. Tapi waktu kamu kasih ekstra 1 mil, yang 1 mil itu karena kamu merdeka. Kamu yang memberikannya dengan sukarela. Waktu dipaksa kasih baju, kamu harus kasih. Kenapa? Kamu budak, kalau nggak mati kamu. Tapi waktu kamu tambahkan jubah itu adalah pemberianmu sebagai orang merdeka. Wow,
Itu makanya Yesus mengajarkan hal-hal itu. Sekarang Anda ngerti ya? Tapi kalau Anda mau lihat betapa orang Romawi tidak peduli sama kehidupan, lihat pembantaian di Bethlehem. Gak jadi masalah bunuh anak umur di bawah 2 tahun. Bagi mereka lebih rendah daripada binatang. Gak jadi masalah Yesus disiksa seperti itu. Dan kita mengerti sekarang kenapa Paskah baru lewat beberapa hari yang lalu. Kenapa Simon dari Kirene dia harus dipaksa bawa salib karena dia budak. Dia lewat begitu aja gak ada salah apa, bawa salib. Oh iya, kalau enggak dia yang disalib nanti. Anda ngerti sekarang ya. Bagaimana Anda bisa hidup pada zaman Romawi seperti itu. Pajaknya gila-gilaan seenak-enaknya aja. Secara logika gak mungkin kita bisa bertumbuh dengan waras pada zaman itu. And yet kita melihat Maria, Yusuf, Yesus dan gereja mula-mula tetap bisa waras, tetap bisa sehat mentalnya. Tidak ada yang depresi, tidak ada yang gangguan mental. Semua bertumbuh dengan baik. Hari ini kita akan belajar dari ayat yang sudah kita baca. Bagaimana kita tetap bisa bertumbuh sehat secara rohani dan mental dalam situasi apapun. Yang mau belajar katakan amin. 3 hal dari kisah ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, ini dia kita belajar dari situ. Keluarga hendaklah tetap setia beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan keluarga setia beribadah. 2, 3. Keluarga setia beribadah. Setia beribadah kepada Tuhan. 2, 3. Setia beribadah kepada Tuhan. Ini dulu Bapak Ibu Saudara poinnya. Kalau kita baca tadi di ayat 41-42 dikatakan tiap-tiap tahun Yusuf, Maria dan Yesus ke Yerusalem. Dan sampai ayat 42 ketika tiba usia Tuhan Yesus 12 artinya at least berdasarkan 2 ayat ini 12 tahun tiap tahun keluarga ini ke Yerusalem. Beribadah kepada Tuhan di bait Allah. Nah poin yang mau saya sampaikan bukan artinya yuk kita tiap tahun ke Israel, bukan itu. Tapi kalau Anda diberkati Tuhan dan ada kesempatan silahkan, gak dilarang. Tapi poinnya adalah begini, mereka dari Nazaret ke Yerusalem bela-belain jalan jauh, bela-belain tiap tahun ke sana hanya untuk mencari hadirat Tuhan di bait Allah. Lihat, mereka lakukan itu. Saya minta bantuan istri saya menggunakan AI mau tahu cara. Kalau pada tahun itu jalan dari Nazaret ke Yerusalem itu berapa lama? Ya, dengan melalui menghindar daerah Samaria lalu segala macam berapa lama? Istri saya gunakan AI dibilang berdasarkan perhitungan geografi dan yang lain-lain untuk dari Nazaret ke Yerusalem itu butuh 4 hari perjalanan. Itu 1 leg doang. Baliknya nanti Yerusalem ke Nazaret di utara 4 hari lagi. 8 hari perjalanan bolak-balik. Apakah Yusuf hanya melakukan sekali setahun saja? Tidak. Yusuf adalah orang Yahudi dan berdasarkan peraturan Ibrani seorang pria Yahudi dengan keluarganya wajib menghadap Tuhan di Yerusalem 3 kali minimal dalam 1 tahun. Wow. Hitung lagi aja ada berapa hari itu habis. Lihat, oh tapi itu kan gak jauh pastor. Bukankah lebih jauh ke Bethlehem? Kalau Anda buka peta, Yerusalem dan Bethlehem gak jauh beda. Di kota itu berdekatan. Jadi jangan kita bayangin kalau Natal ya, oh ini keluarga ini jalan jauh sekali dari Nazaret ke Bethlehem. Cuma itu aja. No, actually tiap tahun mereka melakukan perjalanan yang sama at least 3 kali dalam setahun. Bayangkan itu bisa dipajak sama tentara Romawi di tengah-tengah. Bisa kemungkinan mati. Dengan kasus-kasus seperti itu, tapi mereka tetap menghadap hadirat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Keluarga ini tetap kuat secara roh dan secara mental. Yang mengerti katakan amin. Saudara gini ya, orang sakit mental tuh bisa 2 penyebabnya. Dari luar, bisa ya, dari luar. Yang saya katakan tadi ada tugas, ada sakit dan yang lain-lain. Udah selesaikan aja. Contoh, kalau kita lagi sakit, pilek atau batuk kan mood kita jadi gak benar kan, pilek. Yuk kita sama-sama ke gereja, gue lagi pilek tahu, aduh tahu nggak, gak enak. Yuk kita sama-sama jalan kemana, aduh gue lagi batuk gak enak. Mood kita gak enak kalau kita sakit. Nah gimana caranya supaya gak sakit? Ya hidup sehat lah, istirahat yang cukup, makan yang sehat, ya kan, istirahat, ya kan, olahraga tambahkan di situ, beres. Tapi ada satu lagi penyebab kita sakit mental, yaitu kalau roh kita di dalam sakit. Roh kita di dalam sakit itu juga mempengaruhi cara berpikir kita. Makanya saudara-saudara kalau saya perhatikan di internet anak muda ada yang mengkritik pendeta ini, ada yang ujaran kebencian begini dan yang lain-lain. Ada yang bahkan dengan berani mengkontak saya melalui Instagram saya. Ya kan mengkritik dan yang lain-lain. Dulu saya akan jawab balik, Bataknya nongol lagi, buset diginiin. Tapi sekarang saya tanya balik, kamu rajin beribadah kepada Tuhan gak? Rajin beribadah sama Tuhan gak? Maksud pastor apa? Kamu hari Minggu ke gereja enggak?
Banyak orang punya pendapat yang salah dengan Tuhan karena dia nggak beribadah sama Tuhan. Kalau dia sering sama Tuhan, hadirat Tuhan, dia sering baca Alkitab, dia mengerti apa itu Tuhan, dia tidak akan protes seperti itu. Orang yang protes, kalau Tuhan baik kenapa saya nggak diterima jadi anggota, jadi ASN. Kalau Tuhan baik kenapa saya nggak bisa diterima di Akmil. Kalau Tuhan baik kenapa papa mama saya mati pas lagi COVID kemarin. Menyalahkan Tuhan. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau dia mengenal Tuhan atau di hadirat Tuhan, dia akan mengerti segala sesuatu pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Dan yang sangat saya perhatikan di sini, keluarga ini setia beribadah. Ini pesan saya dan ini yang mungkin paling banyak akan saya bahas di antara poin 1, 2, dan 3. Please saudara-saudara sekalian, lihat dan kiri dan kananmu. Sudahkah seluruh anggota keluargamu setia beribadah kepada Tuhan? Kadang-kadang justru di provinsi-provinsi Kristen seperti Sulawesi Utara ini kita perhatikan banyak anggota keluarga kita udah berasa Kristen, kasih karunia, grace, amazing grace, lalu menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Sudahkah keluarga kita, saya sedang tidak menghakimi tapi sedang mengajar Bapak Ibu Saudara. Sudahkah keluarga kita menempatkan Yesus sebagai yang nomor 1 dalam segala hal? Saudara-saudara, kita harus berubah pikir ya. Jangan menganggap hari Minggu seperti sekarang ini adalah hari adendum. Hari tambahan. Tidak, hari Minggu bagi orang Kristen adalah hari pertama, bukan hari ke-7. Kita harus beranjak dari pemahaman perjanjian lama yang mengatakan 6 hari bekerja, hari 7 istirahat. Nah, ini adalah hari istirahat, makanya banyak yang gak ke gereja. Gak boleh seperti itu. Hari pertama dalam hidup kita adalah hari kita diciptakan. Bagi orang Yahudi, mereka diciptakan ulang oleh Tuhan, itu waktu hari Jumat. Ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka status dari budak merdeka. Makanya orang Yahudi Jumat sore itu udah mulai sabat. Ngerti? Kapan orang Kristen hari pertamanya diciptakan ulang? Hari Minggu. Yesus bangkit dari kematian di hari Minggu. Kita yang tadinya dibelenggu dosa, sekarang kita dimerdekakan dari dosa. Oleh karena itu Minggu menjadi hari pertama kita. Dan di dalam kekristenan, segala yang pertama kita serahkan sama Tuhan. Gaji kita, bagian pertama persepuluhan, serahkan sama Tuhan. Hari pertama kita serahkan sama Tuhan. Dia dulu yang dimulai dari dia dahulu. Nah kita harus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan kita pikiran nanti ajalah kalau sempat baru saya hari Minggu ke gereja. Jangan, hari Minggu adalah hari pertama. Kalau kita memulai hari pertama tanpa Tuhan, gak heran Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat jadi stres kita. Kenapa? Karena kita memulainya tidak dengan Tuhan. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Ini yang tolong para orang tua di tempat ini. Ingatkan anakmu cari Tuhan dulu hari Minggu. Saudara tahu nggak kenapa Amerika dan Eropa negara-negara barat hari Sabtu libur. Dan puji Tuhan kita juga libur. Tahu kenapa? Karena di negara-negara barat mereka kerja Senin sampai Jumat. Sabtu diliburkan supaya istirahat. Supaya nggak ada alasan hari Minggu capek. Datang ke gereja. Istirahatnya di Sabtu, Sabat. Benar kan istirahat hari Minggu memulai hari yang baru. Yuk kita punya mentalitas seperti itu hari-hari ini. Dahulukan Tuhan dalam segala hal. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Dan saya maaf ya, mau menegur para orang tua di tempat ini. Ya, siapa di sini orang tua sudah punya anak? Coba lambaikan tangan. Tinggi dong, nanti anakmu stres. Ayo tinggi-tinggi. Ya, haleluya ya. Maaf ya, saya temukan ya. Ya ini di Jakarta, saya nggak tahu kalau di Manado. Kayaknya mungkin enggak kali ya. Ya nggak jauh beda maksudnya begitu. Oke. Maaf ya, maaf. Saya temukan kadang-kadang orang tua dengan maksud yang baik, dengan maksud yang tulus, mengizinkan anak-anaknya tidak beribadah kepada Tuhan demi mencapai sesuatu. Please jangan lakukan itu. Contoh biar Anda ngerti. Anakmu datang, Bapak Ibu, ke engkau. Papi, Mami, aku Jumat gak usah cool, ya hari Minggu gak usah ke gereja ya. Loh kenapa? Senin ada ujian. Atau Senin ada interview pekerjaan, jadi mau persiapan. Saya menemukan banyak orang tua bilang, iya ya kasihan mau ada ujian. Waduh ujiannya apa? Fisika, biologi, matematika, IPA. Waduh ngafalin nama-nama biologi, Micetes, apalah begitu ya. Tepan fisika, Boltzmann, Newton, dan lain-lain. Aduh ya belajar aja anak. Kesannya mulia kan? Baik kan? Wah supaya anak sukses, dapat sertifikat, lulus dengan baik, pekerjaan baik, kampus yang baik. Tapi tahu nggak Bapak Ibu apa yang didengar oleh anakmu? Oh, ternyata lulus dengan nilai baik, sukses di dunia, itu jauh lebih penting daripada menghadap hadirat Tuhan. Tuhan boleh dikompromikan.
Demi sertifikat, demi hepeng, demi doku, demi cuan, Tuhan bisa disampingkan. Lihat. Nah, saya tidak sedang berkata artinya anak-anak tidak perlu belajar. Yes, kita harus belajar. Yes, mereka harus berprestasi. Namanya juga anak Tuhan, bukan anak hantu. Harus ada prestasinya. Tetapi yang saya maksudkan adalah hati-hati ketika engkau mengizinkan, dan termasuk anak-anak muda di tempat ini, engkau berkata, kan demi hidup saya, boleh dong saya nggak ibadah dulu, saya nggak berkul dulu segala macam. Salah Bapak Ibu Saudara. Sudah terlalu banyak jemaat di Jakarta yang anaknya berangkat ke luar negeri kuliah, pas pulang anaknya jadi ateis atau agnostik. Nggak percaya Tuhan. Pastor tolong dong, ada diaken yang ngomong sama saya, ini anak saya sejak dia kuliah balik kok jadi nggak mau lagi beribadah dan yang lain-lain. Saya tanya sama dia, Bapak Ibu sering kan ajak anakmu kalau ke gereja, apapun yang terjadi ibadah atau ikut kul, ya kecuali kalau dia lagi mau ujian ya di rumah aja. Nah ya udah, saya bilang, ya kan demi sukses di dunia dia menyampingkan Tuhan. Ya udah. Nanti di Amerika di situ kuliah juga ya, Bapak Ibu waktu kuliah anaknya ke luar negeri ngecek dulu nggak, nanya sama sekretariat ada gerejanya Pak Niko nggak di sana, atau ada GBI, atau ada gereja yang berbasiskan Alkitab. Kan yang penting Harvard, yang penting kuliahnya. Kalau sekarang saya bilang cek dulu ada gereja nggak di sana. Apa gunanya sukses dan segala macam tapi akhirnya di luar Tuhan. Sekarang mulai Pak ada cabang kita nggak di Korea, ada satu di Seoul, ada satu di Busan. Pak kalau di Tokyo di mana? Waduh adanya di Osaka, Tokyonya nggak ada. Ya udah saya bilang sama anak saya pindah aja kuliahnya ke Osaka. Lebih baik begitu. Apa gunanya sukses tapi ternyata pada akhirnya dia mengatakan saya dan bukan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Roh Kudus katakan justru kita harus masuk hadirat Roh Kudus. Karena Roh Kudus salah satu yang dia lakukan untuk kita. Mengingatkan kita akan apa yang telah kita pelajari. Bapak Ibu hari Senin ada tugas, ada ujian atau apa, Minggu datang ke gereja. Supaya Roh Kudus ingatkan apa yang harus dilakukan nanti hari Senin. Segala materi pelajaran, presentasi, menghadap bos dan yang lain-lain. Justru engkau punya kekuatan karena engkau sudah diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Ya, kalau nggak kasihan Bapak Ibu Saudara, engkau rajin ke sini, anakmu nggak pernah ke gereja. Atau anakmu yang sering ke gereja, engkaunya harus dipaksa-paksa. Spiritnya beda. Jadinya bertengkar di keluarga. Dan tidak ada sakit hati dan sakit mental yang lebih pahit kecuali pertengkaran di dalam keluarga. Why not kita atasi ini? Yuk sama-sama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mulai minggu depan atau mulai minggu nanti sore. Masih ada anggota keluargamu yang belum beribadah sama Tuhan, ajak, bawa datang ke tempat ini. Ya, supaya mentalnya terjaga. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kisah ini ada poin yang mau saya sampaikan. Yuk, mari kita hidup di dalam friendship dan fellowship yang aman dan dapat dipercaya. Hidup di dalam pertemanan dan persekutuan yang aman dapat dipercaya. Dengan kata lain, pergaulan yang sehat. Katakan pergaulan yang sehat. Bilang kanan kiri, bukan yang toksik. Ah, begitu. Sudah bilang balik sama dia, jangan ngomong doang, kau juga. Ah. Ya. Saudara lihat di dalam kisah ini ya. Mereka kan ya jalan dari Nazaret ke Yerusalem, balik lagi mau ke Nazaret. Tapi setelah lewat 1 hari, baru Yusuf dan Maria sadar, Yesus tidak ada di antara mereka. Dan bahkan tidak ada di antara kenalan dan kerabat yang lagi mau perjalanan pulang ke Nazaret. Nah apakah artinya Yusuf dan Maria ini pribadi yang tidak bertanggung jawab? Oh no, sangat bertanggung jawab. Tapi kok udah lewat 1 hari baru cari Yesus? Tahu kenapa? Karena mereka tidak worry. Mereka ada di dalam pertemanan dan pergaulan yang aman, bukan yang racun, bukan yang toksik. Saya percaya di dalam kelompok itu, orang yang pulang sama-sama ke Nazaret, setiap anak adalah keponakan bagi yang dewasa. Dan setiap orang tua adalah om dan tante bagi anak-anak. Aman. Saya bayangin ya, Yusuf sama Maria lagi jalan. Dan ini kalau seandainya Yusuf Marianya orang Sunda teh gitu ya. Kayak Pastor Chris tinggal di Bogor gitu kan. Nah, Marianya nanya, cup. Kan Yusuf jadi ucup gitu di Sunda. Cup, ya Mar. Itu Yesus di mana? Atunya itu kok gak ketemu teh di mana ya kan? Ah tenang aja, paling gak di belakang di tendanya Pak Harun.
kan baru ada anak baru lahir tuh si Abigail. Barangkali lagi pengen ngerumungin kan imut gitu. Oh ya. So ya mungkin di Harun ya udah jalan tenang aja. Tiba-tiba datang satu anak kecil. Katakan namanya Yakob. Yakob, Om Ucup. Iya kenapa Kob? Tendanya papa saya di mana ya? Ini gede banget saya lupa tenda papa saya di mana. Oh tenda papamu di depan sana. Om Ucup ini udah mau sore, udah malam, aku takut ke sana, udah lapar, aku tinggal di tenda ini aja ya. Oh sok boleh, Mar nih anaknya si Yakob tidur di tendanya tempat tidurnya Yesus aja. Sok makan sini ya. Nah, mau makan apa? Adanya sayur-sayuran doang, ya kan? Udah makan, nggak jadi masalah. Tinggal besok, lu ada di tenda siapa di mana? Kalau sekarang mungkin anak gue di mobil lu bukan, nah gitu, lagi jalan. Nggak jadi masalah. Baru besok mungkin Maria bilang, Cup nggak enak Cup, masa Yesus di tenda belakang mulu, kasihan, suruh bawa ke sini lagi, dicek, nggak ada, tenda sana nggak ada. Walah di mana? Astaga, Home Alone part 5 ada di Yerusalem. Ya kan? Kenapa mereka tenang? Karena mereka di dalam pergaulan yang sehat. Salah satu penyebab orang jadi sakit mental, anak muda dengarkan baik-baik, pergaulanmu racun. Bapak, ibu dan orang tua juga hati-hati pergaulan. Jaga pergaulan, itu bisa buat mental kita rusak. Saudara-saudara pilih siapa yang menjadi lingkar dalammu. Gak ada cara lain. Nah tolong jangan salah mengerti saya. Sebagai orang Kristen, kita harus ramah, baik dan mengasihi semua orang. Katakan amin. Tetapi siapa yang menjadi lingkar dalam kita, itu harus kita pilih dan pilah. Kenapa? Karena itu yang akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Kalau kita duduknya dengan para pencemooh, kita jadi pencemooh juga. Tapi kalau kita duduk dengan orang-orang yang benar, kita pun juga akan menjadi orang benar. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara? Yesus mengasihi 5.000 orang, Yesus bahkan mengasihi Pilatus, Yesus mengasihi prajurit Roma yang memakukan dia di atas kayu salib itu. Tapi yang 12 orang rasul itu dia pilih Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena akan terjadi interaksi di sana. Itu pun ternyata masih satu orang racun kan, Yudas. Lihat, tapi poin yang mau saya angkat, yuk kita pilih siapa yang jadi lingkar dalam kita. Saya menemukan seringkali orang Kristen tidak punya teman-teman yang baik seperti ini. Saya mau katakan kiranya tidak terjadi di gereja ini. Di gereja ini sudah ada wadah yang luar biasa yang tidak mungkin toksik, namanya Cool, Community of Love. Gabung ke Cool, mana logonya? Sampaikan logonya ya. Gabung ke Cool. Anda belum punya teman yang baik. Tanya para diakonis gembala Cool di tempat ini, saya mau gabung dong ke Cool, Community of Love. Kalau Anda berkata, Pak di Cool saya udah pernah di sana, orangnya gak sempurna juga kok. Memang gak sempurna. Orang-orang yang di dalam Cool adalah orang-orang yang sangat sadar tidak sempurna, tapi butuh kasih yang sempurna dari Tuhan. Belajar untuk mengasihi. Ya, di Cool saya Bapak Ibu Saudara, saya masih Cool begini, kalau kami retreat 3 mobil, 4 mobil keluar, itu segala macam anak bisa masuk mobil saya. Ikut mobilnya Om Kris ya, ikut mobilnya Tulang. Ya ini anak siapa lagi masuk sini. Istri saya nyala, Bu Yeni, ya itu anak saya di mobil Bapak bukan? Ya mobil saya, ya sudah. Entah di mana pas turun, rame. Ya kan, padahal lagi, Om, ya kenapa? Papa saya di mana? Papamu lagi foto-foto tuh sama mama di sana. Kenapa? Mau pup. Hah, mau pup? Ya udah saya bawa ke kamar mandi. Ya beresin deh, bukan anak gue beresin. Ditelepon, Pak Kris, anak saya di situ enggak? Iya sama saya nih, tenang aja sama Tulang. Iya kan, Batak, Tulang. Ya udah, enggak jadi masalah, aman. Enggak toksik. Lihat, semuanya mentalnya sukacita. Yang mengerti katakan amin. Ini yang sering kali saya temukan anak-anak Tuhan gak sadar. Ya, perhatikan pergaulanmu. Yang mengerti katakan amin. Dan sekarang saya mau ngomong sama bapak-bapak. Tadi kan ibu-ibu yang pertama ya, bapak-bapak. Please bapak-bapak tempat ini. Laki-laki juga. Kalau engkau masuk ke WhatsApp grup yang gak jelas, tinggalkan. Saya temukan kadang-kadang WhatsApp grupnya, WAG grup yang alumni itu nggak jelas itu, ya kan? Suatu kali saya ketemu reuni SMA, wah Kris, pendeta lu, pendeta, kita mau bikin WhatsApp grup yuk, angkatan 91, wah ya boleh. Lu gak apa-apa kan masuk ke angkatan ini? Gak apa-apa, pendeta gak apa-apa gabung lah gak apa-apa, kan cuma reunian SMA. Masuk dong saya ke situ, dimasuk, Kris Silitonga edit, oke. Saya kaget saudara. Besoknya banyak banget yang postingan di sana, gambar-gambar perempuan lupa ingatan. Ngerti maksudnya lupa ingatan? Lupa pakai baju, itu maksudnya. Lupa ingatan. Wah banyak banget nih. Saya marah, saya bilang, kita udah kepala 5.
Sudah punya anak, punya istri, ada beberapa sudah jadi opa dan oma di tempat ini. Kelakuan masih kayak anak SMA belum bertobat. Apaan nih pasang perempuan telanjang di sini? Gak benar. Gua keluar dari kelompok ini ya. Wah gak seru lu Kris, mungkin karena pendeta. Ini gak ada urusannya dengan pendeta, saya bilang. Sudah usia gini setua ini. Gak respect sama istrimu, anak perempuanmu. Tuhan Yesus sudah mau datang. 2033, Harvest Now, Pentakosta ketiga. Gas aja langsung. Banjirin langsung, ya kan? Supaya hilang tuh gambar itu dari layar saya, maksud saya begitu. Ya kan? Saya out saudara. Yang bener aja dong. Tapi saya tidak blok teman-teman saya tidak delete kontak. Saya bilang kalau ada yang mau hubungi saya langsung saja melalui nomor ini. Ya udah, mereka respect. Berapa bulan kemudian ada teman saya, bukan Kristen, dari agama yang memungkinkan untuk punya 4 istri, Anda ngerti maksud saya? Tanya saya, Kris, lu kan pendeta, gue boleh konsultasi nggak? Boleh aja. Nggak apa-apa kan, gue bukan Kristen, nggak apa-apa. Kris gini Kris, istri saya yang nomor 1 lagi bertengkar sama istri nomor 2. Ini gimana caranya mendamaikan? Saya jawab, maaf bro, nggak punya pengalaman di situ. Nggak punya pengalaman di situ. Lu damai-damain aja, nggak tahu caranya gimana. Atau lu pindah aja ke Kristen lah, hanya boleh punya istri 1. Bercanda begitu kan? Tapi dari kisah ini artinya sekalipun saya keras, tapi mereka respect bahwa saya tidak toksik. Ngerti? Dan kabar terakhir banyak yang teman-teman saya akhirnya keluar dari grup itu bikin grup yang lain. Ya kan, yang lebih sehat. Kris lu ikut ya, kali ini saya ikut. Ini baru benar. Ngerti saudara? Hal yang sederhana, mau sehat mental, perhatikan pergaulanmu. Nah ibu-ibu sekarang sama ya. Kalau masuk yang arisan-arisan WAG, laki gua begini, laki gua begini, laki gua begini, laki begini. Ibu-ibu, laki lo itu sayang sama lo. Dari elu dulu langsing sekarang jadi langsung, kan tetap disayang gitu ya. Berhentilah mengomongkan suamimu atau suami orang lain ya. Miliki pergaulan yang sehat. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Dan poin yang ketiga yang terakhir ya, ketika Yesus akhirnya ditemukan di bait Allah sedang bercakap-cakap dengan para ahli agama, poin apa yang mau saya angkat di situ? Yuk kita semua bertumbuh dewasa, katakan dewasa. Bertambah bijak, katakan bijak. Melalui pengajaran dan hadirat Tuhan. Dan terutama adalah mengenai saling dengar-dengaran. Ya, yuk bertumbuh dalam hadirat Tuhan dan pengajaran yang benar. Dan yang paling penting, perhatikan apa yang terjadi antara Yesus dan ahli agama. Mereka dengar-dengaran. Yesus bertanya, ahli agama menjawab. Ahli agama bertanya, Yesus menjawab. Wah, saudara bisa bayangkan gak adegannya? Itu kan para ahli agama ya mungkin kayak saya lah gitu ya. Kepala 4, kepala 5 ke atas. Yesus kan masih umur 12 tahun. Walaupun dia Allah, tapi tubuhnya jelas anak umur 12 tahun. Kok mereka bisa tahan gitu 3 hari saling ngobrol, saling dengar-dengaran, dan aman di sana. Wow, bayangkan kalau hal itu terjadi di keluarga kita, terjadi di gereja kita. Kita nggak stres, kita nggak tengkar. Semua saling mendengaran satu sama lain. Kita tidak akan mengatakan mentang-mentang kecil atau dewasa, jadi nasihatin saya. No, Tuhan bisa berbicara, Tuhan bisa menegur kita melalui siapa saja. Katakan amin. Para orang tua, kalau seandainya anakmu menegur engkau dan engkau tahu tegurannya itu ternyata benar, itu alkitabiah, ya udah jangan keraskan hati. Bilang begini, Tuhan terima kasih engkau menegur saya lewat anak saya. Ini contoh saja. Mungkin engkau masih merokok, di sini masih ada, anakmu tegur, jangan merokok dong. Itu menghancurkan bait Allah, bait Roh Kudus. Papa Jo ngomong di gereja, Pastor Chris ngomong di gereja, jangan itu bait Roh Kudus, berhenti dong ngerokoknya aku kan jadi batuk-batuk ini. Itu kan benar nasihat itu. Jangan kau bilang, tahu apa kamu. Masih bau bayi, bau kencur. Dasar bau kencur, jangan mau. Jangan begadang dong. Apa sih kamu bau kencur. Pak nanti anakmu protes lu. Dasar bau tanah. Nah bingung nanti. Bertengkar kan jadinya. Ngerti? Coba kalau kita dengar-dengaran. Nah yang anak muda-muda kalau lagi dinasehatin sama opa, sama oma, sama orang tua. Sabar mendengarkan. Memang orang tua itu kalau ngomong intronya panjang banget. Padahal nasihatnya cuma 1 kalimat. Sekarang pakai gaya bahasa Batak ya. Nah orang Batak, sini dulu kau. Ya Opung, sini dulu kau. Agak lain kau kulihat, Opung mau ngomong sama kau. Jadi gini ya, Opung mau cerita dulu. Astaga, waktu Jepang dahulu mendarat di Banten tahun 1942, kapan nyampe 2025? Memang anak muda orang tua kalau ngomong karena perjalanan hidupnya panjang, intronya jadi panjang. Tapi dengarkan saja, barangkali ada sesuatu yang bisa kita tangkap dari cerita itu. Sesuatu yang belum pernah kita lalui tapi mereka sudah pernah lalui, kita bisa belajar dari sana.
Bayangkan betapa indahnya kita saling dengar-dengaran satu sama lain. Kita nggak stres, kita nggak bertengkar. Oh bosan sama papa, ngomongnya panjang. Aku nggak bisa ngomong sama dia. Dari tadi ngomongnya Instagram. Ya kan? Please saling dengar-dengaran. Kita akan bertumbuh dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. So, kita lakukan ketiga hal ini. Keluarga setia beribadah kepada Tuhan, miliki pergaulan yang sehat, mau saling dengar-dengaran di dalam pengajaran hadirat Tuhan, apa yang didapatkan? Ayat 52 ayat terakhir, ditulis begini, Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Waktu kita melakukan apa yang Yesus lakukan, kita akan mendapatkan apa yang Yesus dapatkan. Waktu kita mengikuti apa yang sudah kita pelajari dari Yesus, Yusuf dan Maria, maka ayat 52 ini pun untuk kita. Gantilah nama Yesus itu dengan namamu sendiri. Maka apa yang terjadi? Waktu kita keluarga setia beribadah, pergaulannya sehat, mau dengar-dengaran dalam pengajaran hadirat Tuhan, saya makin dewasa, bertambah hikmat, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mau mendapatkan apa yang Yesus dapatkan? Yuk kita bertumbuh mental dan rohani secara sehat. Yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktuku kuat maupun lemah, waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan iman serukan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau
haleluya buat Tuhan Yesus. Oh, Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kami, menegur kami dengan kasih-Mu. Hari ini kami mau mengangkat tangan kami mau berkata, tetapi aku dan seisi rumah kami, seisi rumahku Tuhan, kami akan setia beribadah kepada Tuhan. Kami juga berjanji akan menjaga pergaulan kami gak mau ada di dalam toxic relationship Tuhan. Dan kami mau dengar-dengaran satu sama lain. Karena Engkau Tuhan berbicara kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau perintahkan. Hamba-Mu terbatas dalam kata-kata, tetapi Engkau yang tidak terbatas itu ya Tuhan. Bicaralah lebih dalam dan spesifik kepada anak-anak-Mu, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka bertumbuh secara rohani dan mental sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, semuanya berhasil dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, umat Tuhan semua katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, shalom. Diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita lambaikan tangan yang diberkati. Puji Tuhan. Saat ini saya ucapkan atas nama Gembala dan seluruh pengurus, mengucapkan terima kasih buat Bapak Pastor Chris Silitonga yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar Pak Chris selalu diberkati Tuhan, dalam pelayanan selalu diangkat Tuhan, semakin naik tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Dan dimanapun Pak Chris berada selalu disertai Tuhan secara sempurna. Dan pada saat ini kita akan membawa persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama lewat pundi, yang kedua bisa scan QR code yang tertera pada belakang kursi. Dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan. Biar firman Tuhan ini termaterai dalam diri kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan kami bukan cuma menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman yang setia. Saat ini hamba-Mu ya Tuhan, bahkan kami semua mengangkat tangan memberkati Pastor Chris Silitonga ya Tuhan. Sebagai saluran berkat-Mu pada siang hari ini, Kau kembalikan pengurapan yang luar biasa ya Tuhan. Kau pakai terus hamba-Mu perlengkapi dengan roh hikmat, roh wahyu ya Tuhan. Dimanapun dia pergi berada menjadi saluran berkat, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan dia menuai banyak jiwa ya Tuhan lewat pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati ya Tuhan Pastor Chris bersama keluarga ya Tuhan di dalam nama Yesus. Saat ini ya Tuhan kami akan bawa persembahan kami, persembahan perpuluhan, persembahan apapun yang kami bawa dengan segenap hati kami. Engkau yang membalas berkali-kali lipat ya Tuhan. Dan di tahun ini kami berkatakan kami akan menuai secara materi. Di dalam nama Yesus yang sudah siap untuk memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan beri. Ya Bapak Ibu Saudara, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan sambil persembahan dijalankan, izinkan saya menginformasikan info tambahan. Untuk memaksimalkan ibadah di Marina Plaza 2, maka mulai tanggal 18 Mei 2025 atau minggu ketiga bulan depan, ibadah raya di Marina Plaza 2 di Kairagi akan diadakan hanya satu kali ibadah pada jam 9 pagi. Sekali lagi untuk memaksimalkan ibadah raya di MP2, maka mulai tanggal 18 Mei 2025 ibadah raya akan diadakan hanya satu kali ibadah saja jam 9 pagi. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi, saya mengundang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari bersama sambil angkat tanganmu tinggi katakan, Kau
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah bawalah berkat yang terbaik dari surga. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Bapa di surga di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. For the blood applied. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked